Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daud Bidang Pakabu dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar, dan saya mengambil jurusan PAK, Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membuat video tentang cara menggunakan PBIK dalam menafsirkan ayat Alkitab. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu PBIK? PBIK merupakan interlinear bahasa Yunani ke bahasa Indonesia dan konkordansi Perjanjian Baru yang diterjemahkan dan disusun oleh Pendeta Hasan Susanto. PBIK merupakan singkatan dari Perjanjian Baru Interlinear dan Konkordansi Perjanjian Baru. Pada jilid 1 atau interlinear ini berisi tentang Perjanjian Baru bahasa Yunani, nomor rema konkordansi, dan fungsi dari setiap kata. Melalui interlinear ini dapat membantu kita untuk melakukan parsing untuk menemukan makna, tujuan, dan fungsi dari setiap kata yang akan kita tafsirkan. Di jilid kedua ini merupakan konkordansi yang berisi tentang penggunaan kata yang kita tafsirkan di ayat atau kitab yang lain. Melalui konkordansi ini kita dapat melihat kata yang kita tafsirkan itu digunakan dalam Alkitab sebanyak berapa kali. Adapun buku bawaan dari PBIK ini adalah gramatikal. Gramatikal ini berfungsi untuk membantu kita menganalisis makna dan bentuk dari kata yang akan kita tafsirkan. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari setiap buku yang ada, kita akan melihat langkah-langkah menafsirkan ayat Alkitab menggunakan PBIK. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan sama-sama untuk menggali firman-Mu. Engkau memberkati, biarlah Roh Kudus-Mu hadir, menuntun, biarlah semua berjalan dengan baik. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selanjutnya yaitu kita harus mencari dan menentukan ayat Alkitab yang akan kita tafsirkan. Nah, di sini saya sudah mengambil salah satu ayat dari Alkitab di dalam Titus pasal 3 ayat yang pertama. Saat kita sudah menentukan ayat yang akan kita tafsirkan, kita akan membuka interlinear, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita menentukan kata yang akan kita cari tahu, makna, bentuk, dan tujuannya. Di sini saya sudah mengambil satu kata, yaitu ingatkanlah, dalam bahasa Yunaninya hupomimneske. Selanjutnya kita akan mencari nomor lema. Nah, nomor lema dari kata ini adalah U87. Setelah kita menemukan nomor lema, selanjutnya kita membuka konkordansi atau PBIK jilid yang kedua. Nah, cara kita melihat nomor lema dari konkordansi ini adalah kita melihat di pojok kanan atas dari konkordansi. Di situ ada tertulis nomor lema yang akan kita cari. Dan kalau teman-teman bingung cara carinya bagaimana, ya konkordansi ini sudah menyusun nomor lema ini sesuai dengan abjad Yunani. Dan abjad Yunani bisa teman-teman buka di halaman depan dari konkordansi ini. Setelah kita menemukan nomor lema yang tadi, kita dapat melihat di sini bahwa kata hupomimnesko di sini digunakan dalam Perjanjian Baru sebanyak 7 kali, yang artinya mengingatkan atau mengingat. Ayat-ayat yang ada di sini dapat kita gunakan untuk menjadi pendukung dalam tafsiran kita. Inilah yang menjadi fungsi dari nomor lema yang kita cari, yang kita dapat di dalam interlinear. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari tahu bentuk dari kata yang kita tafsirkan. Kita dapat kembali membuka interlinear dan kembali melihat kata yang akan kita tafsirkan tadi. Teman-teman bisa melihat di layar yang saya lingkari. Nah, itu yang akan kita cari
untuk melakukan parsing atau menguraikan arti dari kata ini. Caranya bagaimana? Kita cukup mengingat uraian dari nomor 5 tadi. Kalau perlu teman-teman bisa menulis supaya tidak lupa. Di sini teman-teman bisa membuka gramatikal yang ada, terus teman-teman mencari sesuai dengan urutan dari uraian nomor 5 tadi. Dimana di sini huruf pertamanya itu adalah V. Jadi teman-teman bisa mencari di gramatikal di bagian huruf V. Kita harus mengingat uraian nomor 5 ini supaya kita dapat melakukan parsing. Caranya bagaimana? Kita dapat menguraikan kode yang ada, di mana di sini V sama dengan verb, 2 sama dengan second person, S sama dengan singular, P sama dengan present, A sama dengan aktif, dan M sama dengan imperatif. Jadi kode ini harus diuraikan dari kiri ke kanan. Setelah kita menemukan parsingnya, teman-teman bisa mencari tahu arti dari setiap bentuk kata yang ada. Teman-teman bisa melakukan parsing seperti ini agar lebih memudahkan untuk mengerti dari setiap bentuk kata yang ada. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa kata present imperatif di sini menunjukkan kata kerja bentuk perintah yang dimana itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kata hupomimneske merupakan kata kerja bentuk perintah atau present imperatif aktif yang memiliki arti ingatkanlah mereka. Kita dapat menafsirkan bahwa Paulus ingin agar Titus bukan hanya sekali saja, tetapi terus-menerus mengingatkan jemaat yang ada di Kreta agar tunduk kepada pemerintah atau penguasa yang ada. Nah, setelah kita menemukan makna dari kata yang kita sudah tafsir, kita bisa mencari referensi seperti buku tafsiran untuk mendukung ayat yang kita tafsirkan. Jadi, bagaimana? Gampang bukan? Demikianlah video dari saya, kiranya dapat membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati.